Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Selamat pagi Pak Agus Sunara, selaku Pagi. Direktur Eksekutif Perpamsi. Selamat pagi Pak Anif Nugroho, selaku narasumber hari ini. Selamat Dan pagi. seluruh Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Setelah pertemuan kita di webinar beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali di webinar hari ini bersama PT Xylem Water Solution Indonesia. Ya, pada webinar kali ini kita mengangkat tema Sensus Water Meter dan Sistem Komunikasi AMR yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Anif. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, terdapat sedikit kendala teknis, ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, diharapkan dapat mengikuti webinar sampai selesai, serta dimohon nantinya untuk mengisi daftar hadir yang akan dibagikan menjelang akhir acara bersama dengan link materi. Nantinya ada e-sertifikat dari Xylem untuk peserta yang mengisi daftar hadir, serta juga ada merchandise dari Perpamsi untuk beberapa peserta yang beruntung. Bapak Ibu sekalian, untuk tata tertib webinar hari ini dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya ketika narasumber sedang memberikan materi. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait topik webinar, nanti dapat ditanyakan di akhir sesi setelah narasumber menjelaskan materi. Ya. Untuk pertanyaan dapat ditanyakan melalui fitur chat box atau fitur raise hand. Ya. Baik, untuk mengawali webinar hari ini, kami persilakan Bapak Agus Sunara selaku perwakilan dari Perpamsi untuk membuka webinar pagi ini. Kepada Pak Agus, dipersilakan. Baik, makasih. Bisa mendengar suara saya, Pak Wuri? Bisa Pak. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Bapak dan Ibu, para peserta webinar pagi ini, yang terhormat juga Pak Anif Nugroho, dan barangkali hadir juga para direksi ya. Namun demikian, saya kebetulan juga ini bersamaan dengan acara launching pedoman GESI di BUMD, ini di sebelah. Saya lihat direksi banyak hadir di program peluncuran buku pedoman GESI ya, atau Gender Equality dan Social Inclusion yang hari ini sedang berlangsung secara online juga, tapi juga ada yang offline hybrid. Jadi saya lihat ini peserta juga mungkin karena bentrok nggak terlalu banyak ya. Di sebelah ini sudah hampir 160-an, di sini ada 48. Namun ini juga karena sudah terjadwal ya kita harus berjalan. Baik Bapak dan Ibu, tema webinar kali ini yaitu mengangkat topik tentang penggunaan meter air, di mana meter air ini tentu untuk mendukung IoT, Internet of Things, yang saat ini tentu bagaimanapun juga ini akan menjadi satu kebutuhan ke depan. Namun demikian, kendala saat ini memang ada beberapa terkait dengan standar, di mana standar air minum yang sudah dikeluarkan, yaitu SNI 2547 tahun 2008, terakhir juga sudah dikeluarkan revisinya yang baru, yaitu 2547 2019, namun dari Kementerian Perindustrian masih mewajibkan kepada standar lama, sehingga standar baru ini kurang efektif. Oleh karena itu, kemarin kami juga sudah rapat, dan saya sendiri mewakili dari Perpamsi, ini Pak Anif, tahun depan itu akan dirumuskan standar meter air yang baru, yaitu meter elektronik kelihatannya, karena ini memang sudah menjadi satu kebutuhan ke depan. Namun demikian, bukan berarti meter yang sekarang tidak bisa,
berkomunikasi, masuk ke internet, namun harus ada tambahan beberapa peralatan karena saat ini kan meter airnya umumnya mekanis, ditambahkan Seibel, ditambahkan metode untuk komunikasi, apakah itu menggunakan LoRa, teknologi LoRa, IoT, ya narrowband, ataupun mungkin menggunakan untuk meter besar data loggernya kemudian ada kartu GSM dan lain sebagainya. Namun ke depan kalau sudah menggunakan meter air elektronik, apakah itu magnetik, elektromagnetik atau ultrasonik, ini tentu teknologinya akan lebih terjangkau begitu ya. Nah, itu barangkali bagaimanapun juga nanti barangkali dari anggota luar biasa kita Silem itu akan mempresentasikan bagaimana teknologi meter air saat ini untuk mendukung IoT dan ke depan. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar ini. Saya harapkan ini bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu sampai selesai. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih sekali juga kepada Pak Hanif Nugroho dari Silem. Dan saya akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus untuk sambutannya. Ya, baik Bapak Ibu, langsung saja kita menuju agenda utama, yakni pemaparan materi webinar kepada Pak Hanif. Dipersilakan. Terima kasih Bu Wuri dan Pak Agus Sunara, Pak Danang beserta tim yang telah mengatur agenda ini, dan rekan-rekan PDAM, kontraktor maupun pihak lain yang ikut dalam webinar ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share dulu Bu Wuri. Oke, baik, sudah terlihat screen-nya? Sudah Pak. Sudah. Baik, bismillah, saya mulai. Terima kasih. Kita mulai dari pertama, meter air sensus. Jadi perkenalkan, nama saya Hanif Nugroho. Saya dari Silem Water Solution Indonesia, di mana sensus itu adalah merek Bapak Ibu, di mana sensus itu merek under Silem. Silem itu sebenarnya sebuah grup company, holding company, di mana di dalamnya itu ada beberapa merek. Salah satunya untuk meter air dan AMR sistem komunikasi adalah Sensus. Nanti kita bisa lihat merek-merek apa saja sih yang ada di dalam Silem. Oke, ini Silem Group, di mana di dalamnya terdapat beberapa merek, mulai dari AC Fire Pump, Flowjet, Goldspam, Bell & Goset, Japsco, Leopold, Loara, Flight, YSI, Wedeco, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya Sensus, di mana merek Sensus ini khusus untuk meter air. Jadi kami ada divisi pompa, ada divisi water treatment, ada divisi untuk leak detector, leak detection, dan ada Sensus meter air, di mana saya khusus untuk Sensus meter air. Kita bisa lihat di sini, kita bagi dua. Yang pertama, apa saja sih jenis meter air sensus, kemudian ditimbang dari sisi metrologi dan sertifikasi, dan key account atau aplikasinya terhadap komersial dan industrial pelanggan di rekan-rekan PDAM, yaitu di size-nya DN40 ke atas. Kemudian kita juga akan lihat smart water meter atau meter air pintar, di mana yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, bahwasanya ke depan nanti akan dikembangkan metode LoRa dan lain sebagainya. Itu yang kami sebut dengan meter air pintar, di mana sudah diminimalisir untuk pembacaan meter langsung di titik meter air tersebut. Kemudian kita lihat juga sistem komunikasi yang familiar kita sebut Advanced Meter Reading atau AMR, yang mana kita bagi menjadi dua metode. Yang pertama mobile atau bergerak, dan yang kedua fixed network atau koneksi tetap.
Untuk mobile reading, biasa kita sebut WBDB atau walk by drive by, dengan berjalan maupun dengan berkendara. Nanti bisa kita lihat detailnya seperti apa. Dan fixed network dengan menggunakan network yang tetap, yang bisa kita bagi dua menjadi wired atau kabel dan wireless tanpa kabel. Nah, dari sertifikasi untuk metrologi, ini tentunya sudah familiar kita kenal. Yang pertama, kita sebut MID atau Measurement Instrument Directive, di mana MID ini adalah standar metrologi, standar metrologi dan klasifikasi untuk meter air itu yang biasa digunakan di Eropa. Sebagai contoh, untuk di Jerman, mereka sebut company-nya itu PTB atau badan yang mengeluarkan MID di Jerman itu disebut PTB. Di Slovakia mereka sebut SMU, dan di Inggris mereka sebut NMO, di mana MID ini, kembali lagi, ini untuk mayoritas pasar Eropa. Kemudian ada lagi standar OIML, Organization International de Metrology Legal, ini di mana semua standarnya ini mengacu ke MID juga. Tapi ada beberapa negara yang menggunakan standar OIML ini di selain Eropa. Tentunya dari standar R49 ini mendefinisikan metrologi atau condition untuk klasifikasi meter air yang sama dengan MID yang di atas. Nah, di beberapa negara selain Eropa itu juga menerapkan standar nasional untuk meter air di negara tersebut. Contohnya di Afrika Selatan, mereka sebut SABS. Jadi kalau kita MID di Eropa, OIML non-Eropa, di Afrika Selatan mereka sebut SABS. Mungkin di Indonesia kita kenal dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Itu sama, jenisnya sama, metodenya sama. Semuanya mengacu ke ISO, seperti itu. Dan untuk merek Sensus, kita sudah memenuhi standar ini. Ini adalah lampiran sertifikatnya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu butuh, bisa kami share di agenda terpisah. Kemudian, untuk sertifikasi kualitas air, terutama untuk air minum, potable water, kita juga sudah mendapatkan standar dari setiap negara mayoritas. Untuk Jerman, kita sudah mendapat dari DVGW atau KTW. Untuk di Prancis, kita sudah mendapatkan ACS. Di Belanda, kita sudah mendapatkan Kiwa-ATA. Dan di Inggris, kita sudah mendapatkan RAS Certificate. Dan kalau kita lihat, kualitas atau klasifikasi standar lama versus baru. Jadi kalau kita lihat, lama dengan tabel yang ini dan baru dengan tabel yang ini. Untuk standar yang lama itu masih menggunakan kelas A, kelas B, kelas C. Oh, meter air kelas A atau kelas B atau kelas C. Nah, untuk standar yang baru sekarang sudah berganti nama menjadi dengan standar MID menjadi R atau biasa kita sebut rasio. Di mana rasio ini mengukur tingkat akurasi daya baca suatu meter air terhadap air yang mengalir. Jadi makin tinggi nilai rasio, makin tinggi tingkat akurasi meter air tersebut dalam membaca aliran air di dalam meter air tersebut. Jadi kalau kelas A itu setara dengan rasio 40-63, kelas B itu setara dengan rasio 80-125, kelas C setara dengan rasio 160-200. Kembali lagi, makin tinggi nilai rasio, makin akurat meter air tersebut. Bisa kita lihat dari klasifikasi MID tersebut, karena kita sudah menganut standar MID yang terbaru, bagaimana sih cara menentukan rasio? Nanti kita lihat. Sebagai contoh, untuk tipe baling-baling dengan R50, size DN25, 1 in, dia Q1 itu adalah lower limit atau aliran terendah. Berapa sih aliran terendah yang bisa dia baca? Untuk tipe baling-baling R50, dia baru bisa membaca di 70 liter per jam. Baru dia bisa mulai berputar.
Berarti dari 1 sampai 69 liter itu dia belum berputar. Kemudian naik ke tipe selanjutnya yaitu piston dengan rasio yang lebih tinggi, 160, di mana dia sudah bisa membaca di 39,3 liter per jam. Jadi ada selisih sekitar 30 liter per jam. Jadi kalau di multijet itu dia belum berputar di 40 liter per jam, tapi di piston R160 dia sudah berputar di 40 liter per jam. Kita upgrade lagi ke tipe elektronik seperti yang tadi disampaikan, tipe hyper atau elektromagnetik dengan rasio yang lebih tinggi lagi, 800. Dia sudah bisa mulai membaca di 7,8 liter per jam. Artinya apa? Selisih dari 1 sampai 69 liter per jam ini lah yang kita baca. Berarti mulai dari 7,8 sampai 70 liter, kurang lebih sekitar 62-an liter, selisihnya itu yang kita baca dan terakumulasi terus-menerus. Kembali lagi yang perlu kita ingat bahwa makin besar nilai rasio itu makin tinggi tingkat akurasi, terutama di Q1 atau tekanan rendah. Yang selalu kita ingat adalah bagaimana sih cara menentukan rasio? Rasio itu adalah Q3 dibagi Q1. Apa Q3, apa Q1? Q3 itu adalah continuous flow, artinya tekanan yang aliran yang konstan. Kalau bisa kita lihat di range table ini awal keran dibuka sampai tercapai di Q1, ini Q1. Q1 itu minimum flow yang bisa dibaca oleh meter air. Kemudian ini dari Q1 ke Q2 dan Q2 sampai Q3 ini continuous flow atau aliran konstan sampai Q4. Bagaimana cara menghitung rasio? Rasionya itu bisa kita lihat Q3 dibagi Q1. Q3 dibagi Q1. Kita lihat. Biasanya kalau teman-teman melihat ada data sheet atau katalog suatu meter air, tentu mereka melampirkan chart seperti ini atau tabel seperti ini, di mana mereka akan menginformasikan suatu pabrik itu akan menginformasikan berapa sih Q1 dia, berapa sih Q2 dia, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita selalu ingat bahwa cara menentukan rasio itu Q3 dibagi dengan Q1. Sebagai contoh, untuk di DN50 2 inch, Q3 itu di 25 meter per jam, meter kubik per jam. Kemudian kita lihat Q1-nya 0,08. Ini langsung aja kita bagi, 25 dibagi 0,08 manual dengan menggunakan kalkulator. Nah kan nanti akan ketemu nilainya sekitar 315 dan seterusnya dan seterusnya. Maksudnya apa? Dengan mengetahui berapa Q1 dan Q3 ini rasionya itu kita bisa mengetahui seberapa sensitif sih meter air tersebut. Sebagai contoh, untuk DN50 itu dia sudah bisa membaca atau sudah bisa berputar itu di 0,08 meter kubik per jam. Baru dia bisa berputar. Gitu. Kurang dari 0,08 dia belum bisa berputar. Nah, makin rendah nilai ini, itu dia makin sensitif terhadap low flow. Gitu. Makanya saran kalau untuk distribusi air curah, itu lebih disarankan menggunakan dengan rasio tinggi. Rasionya itu bisa kita lihat di sini, maksimum rasio. Jadi, salah satu produk kami itu bisa mencapai rasio yang tinggi, mulai dari 315 sampai rasio 400, di mana umumnya teman-teman water meter merek lain itu biasanya di R50 sampai R100, namun juga ada beberapa yang lebih tinggi dari itu. Namun yang kami ingin sampaikan di sini adalah salah satu produk kami itu bisa mencapai rasio 315 sampai 400. Artinya, meter air kami tersebut sensitif di low flow. Inilah nilai rasionya. Jadi kalau rekan-rekan melihat data sheet atau katalog dari suatu meter air, lihat Q3 dan Q1, kemudian dibagi manual saja, barulah ketemu nilai rasio.
Karena itu sangat menentukan seberapa akurat, seberapa sensitif meter air tersebut dalam membaca aliran air. Oke, kita lanjut ke tipe-tipe meter air yang kami punya untuk mechanical meter. Kami punya yang tipe baling-baling dan tipe elektronik atau biasa kita sebut ultrasonic, mereknya Cordonel, Sensus Cordonel. Kalau teman-teman yang biasa sudah pakai untuk tipe WPD, WSD, ataupun mainstream, inilah produk-produk kami. Jadi, Sensus itu under Xylem, di mana Sensus itu dibagi beberapa merek lagi. Sensus WPD, Sensus WSD, Sensus mainstream, Sensus Cordonel, dan lain sebagainya gitu. Kalau kita lihat untuk tipe yang paling konvensional, yaitu tipe WPD, itu dia hanya memenuhi R50. Jadi R-nya sama dengan umumnya yang beredar di pasaran. Kemudian kita upgrade lagi ke tipe Walkman, tipe mainstream, merek mainstream, Sensus mainstream, di mana rasionya itu sudah meningkat 2 kali lipat dari yang sebelumnya, yaitu rasio 100 dan rasio 315 untuk mainstream plus, di mana ini lebih sensitif dalam membaca aliran air. Kita naikkan lagi ke elektronik, yaitu ultrasonic, merek Sensus Cordonel. Dia sudah mencapai R1000, di mana R1000 ini sudah yang paling tinggi di pasaran. Untuk semua meter air kita, apa sih sistem komunikasinya? Sistem komunikasi dari meter air kita itu bisa dipasangkan alat yang kita sebut HRI, di mana ini untuk converter atau interface communication untuk bisa dikoneksikan ke data logger atau API existing Bapak Ibu sekalian. Jadi even itu mekanik, walaupun itu mekanik, itu tetap bisa diautomatikkan. Ini untuk WPD dengan R50, ini mainstream plus dengan R315. Ini lebih sensitif, jauh lebih sensitif. Kemudian, kenapa sih dia lebih sensitif? Karena dia menggunakan floating rotor, artinya di baling-baling tersebut di bagian tengahnya itu dia ada adjustment rotor untuk tetap mengkonversi aliran air yang kecil untuk bisa terbaca di register. Untuk tipe yang biasa itu belum ada adjusting floating rotornya, sehingga dia berputarnya ya normal saja gitu, tidak ada adjustment. Ukuran yang tersedia mulai dari DN40 sampai DN300 ini biasa digunakan untuk DMA, untuk distribusi dengan rasio 100, dan untuk mainstream plus dia rasionya R315. Ini cocok untuk billing. Kemudian instalasinya mudah, plug and play karena kita sudah memenuhi standar U0D0 dan sudah memenuhi standar IP68 sehingga aman apabila direndam dan lain sebagainya. Kena cuaca yang cukup ekstrim itu masih capable. Kemudian dia juga bisa dikoneksikan ke AMR, ready to AMR, yaitu menggunakan HRI dan OD, namanya kita sebut. Seperti inilah bentuknya. Konsepnya sama dengan merek lain, dia dipasangkan di atasnya dengan menggunakan kabel atau radio. Kemudian dia sistemnya sudah electronic register sehingga tidak menggunakan jarum lagi. Dan ini seperti tabel yang tadi saya sampaikan, perhatikan Q3 dan Q1, di mana rasionya itu mulai dari 315 sampai 400 sampai 630 yang bisa kita capai untuk produk mainstream plus ini. Artinya ini sangat sensitif. Kemudian kita upgrade lagi ke tipe elektronik, di mana yang tadi saya sampaikan ini sudah mencapai rasio 1000. Bagaimana kita lihat kesensitifannya? Nanti kita lihat. Dia sudah tahan disrupt flow sama U0D0. Dan sistem komunikasinya sudah built-in radio, sehingga dia bisa memancarkan radio dan wireless. Kemudian dia juga bisa ditarik kabel pulse menggunakan alat ini, namanya CPA01. Jadi dia dibuka di sini, kemudian alat ini dimasukkan ke sini, sehingga dia bisa mengeluarkan kabel untuk koneksi ke API standar Bapak Ibu sekalian. Kemudian akuransi konsisten selama 20 tahun, yang mana dia sudah terinstall atau terseal dengan baterai dan electronic register untuk pencapaian 20 tahun lifetime. Sehingga untuk meminimalisir penggantian meter di setiap 5 tahun.
Nah, sehingga ini lebih efektif. Kemudian sudah submersible juga bisa direndam karena sudah memenuhi IP68. Nah, bisa kita lihat contoh untuk DN50. Untuk DN50, Q1 dia sudah bisa membaca di 0,04 meter kubik per jam. Artinya 0,04 meter kubik per jam dia sudah mulai membaca. Sudah mulai membaca registernya. Dan ini sangat sensitif sekali. Dan bisa dilihat Q3 dibagi Q1 ini sudah mencapai rasio 1000, maksimum rasio. Jadi selalu lihat maksimum rasionya berapa. Ada kalanya beberapa pabrikan yang tidak meletakkan ini di katalognya, namun bisa kita bagi manual di Q3 dibagi Q1. Manual saja 40 bagi 0,04, 63 dibagi 0,06, 160 dibagi 0,16, dan seterusnya. Nanti akan ketemu nilai rasio. Nah, singkat cerita, semua meter air kita, baik yang untuk DN15 sampai DN40 yang SR seperti ini, atau sambungan langsung seperti ini, kemudian untuk komersial dan industrial, untuk mainstream plus dan WPD, dan untuk elektromagnetik sekalipun, maupun ultrasonik, ini semua sudah bisa diinterfacekan atau dikonversikan secara digital ke pembacaan untuk tujuan smart meter atau AMR ready, di mana metode kita ada sensus radio frequencies menggunakan frekuensi radio, ada menggunakan WM bus maupun TFX. Nanti bisa kita lihat seperti apa sih detailnya. Jadi semua meter air sensus itu sudah memenuhi AMR ready dan sudah siap di eksekusi untuk smart metering. Oke. Kemudian kita lihat produk yang berikutnya. Ini adalah salah satu produk elektronik juga, di mana dia tersedia untuk DN15 sampai DN40, size kecil, DN15 sampai DN40. Dan ini adalah tipe elektromagnetik. Untuk unit barangnya, ini seperti yang ada di depan saya ini. Tidak kelihatan ya. Oke, nanti bisa kita lihat videonya saja. Jadi dia kesensitivitasnya itu sudah mencapai 1 liter per jam untuk DN15. Dan dia tidak ada baling-baling di dalamnya, sehingga air bisa mengalir lancar di dalamnya. Kemudian baterai lifetime yang kita janjikan itu 15 tahun. Sehingga bisa meminimalisir penggantian meter air di lapangan. Sudah memenuhi IP68 juga, dan maksimum temperatur 70 derajat Celcius, dan dia sudah built-in radio. Untuk DN15, seperti yang tadi saya sampaikan, ini sudah memenuhi starting flow rate yang cukup kecil, yaitu 1 liter per jam. Jadi tetesan air pun terbaja. Untuk rasionya itu sudah mencapai R800, di mana ini sangat sensitif. Nanti bisa kita lihat seberapa sensitif meter air ini bekerja. Oke, saya izin play video dulu.
Nah, itu adalah salah satu produk kami iPearl, di mana dia sudah mencapai rasio 800 sehingga dia sangat efektif untuk tetesan air sekalipun. Dan dia sudah memenuhi standar ACS, Kiwa, ATA, dan lain sebagainya secara internasional dan memenuhi IP68 untuk diaplikasikan di lingkungan yang cenderung ekstrim. Oke, nah dari unit tersebut apa saja sih yang bisa kita dapat dari satu titik meter air dari satu unit meter air tersebut? Ini secara garis besar, namun yang bisa kita fokuskan adalah meter reading yang pasti, berapa sih pemakaian konsumsi atau volume yang telah air yang telah dipakai oleh customer. Kemudian alarm, alarmnya apa aja sih isinya? Alarmnya itu bisa backward volume, kemudian leakage detection, kemudian ada broken pipe detection, sisa baterai kalau baterainya tinggal sedikit atau low bed, kemudian maximum flow rate yang bisa kita ketahui, kemudian jika ada magnet di sekitar unit tersebut, pipa kosong, pipa setengah, ada aliran balik, semuanya bisa kita baca dari satu unit iPearl tersebut. Nah, notifikasinya itu sejak pertama kali diinstal, dia sudah terrecord melalui radio, sensus radio frequencies, dan display register yang ada di setiap pieces unit meter air tersebut. Kemudian tipe alarmnya, pipa rusak, ada yang bocor, pipa kosong, aliran balik, baterainya lemah, ada magnet di sekitarnya, maupun metrologi error atau bermasalah, register di sini bermasalah. Dia akan menimbulkan notifikasi atau logo seperti ini. Kemudian dari semua jaringan distribusi air, mulai dari waduk kita sebut ya, kemudian fasilitas produksi, WTP dan lain sebagainya, sampai kepada DMA zone atau district metering area atau distribusi area. Nah, disinilah mayoritas produk sensus terpasang di unit Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau kita lihat secara garis besar, untuk pipa pelanggan atau pipa pelanggan curah atau bulk meter, pipa biru yang besar ini biasa kami rekomendasikan menggunakan tipe baling-baling dengan rasio yang tinggi. Begitu masuk ke industrial, sama, menggunakan metode baling-baling dengan rasio yang tinggi untuk pembacaan air curah yang cukup baik. Kemudian, kalau mulai masuk ke apartemen dan rumah, itu biasa kami rekomendasikan antara dua jenis ini, baik yang multi-jet, mechanical, maupun piston, maupun tipe iPearl tadi. Karena dia sensitif untuk membaca tetesan, sehingga kebocoran atau air yang tidak terpakai di rumah, air yang terbuang itu bisa terbaca. Makanya kita sebut ini sambungan rumah atau SR, dan untuk meter air DN40 ke atas kita sebut key account meter atau meter air pelanggan. Kemudian kita lihat dulu sistem komunikasi dari sensus yang biasa kita kenal dengan Advanced Meter Reading atau AMR. Secara garis besar kita bagi menjadi dua. Yang pertama mobile atau berpindah-pindah bergerak. Yang kedua fixed network. Sekarang kita lihat yang mobile reading dulu. Untuk mobile reading kita familiar, kita sebut ya WBDB atau walk by, drive by, dengan berjalan maupun dengan berkendara. Kemudian untuk tipe wired atau kabel, ini biasa tentunya Bapak Ibu familiar dengan menggunakan kabel. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan sensus gateway atau pemancar sinyal 3G, 4G, 2G tergantung area tersebut available-nya sinyal apa. Kemudian ini akan mengirimkan ke server. Dan yang berikutnya untuk skala yang lebih luas sehingga dia membutuhkan yang namanya tower untuk memperkuat pancaran sinyal. Di mana ujung-ujungnya semua data ini kita ambil adalah untuk analisis dan proses data di internal Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk walk by itu metodenya dengan berjalan. Ini hanya membutuhkan 3 unit device
Yang pertama unit meternya sendiri, yang kedua SIRT, ini untuk menangkap sinyal sinyal radio yang dipancarkan oleh unit meternya. Kemudian dari SIRT ini akan memancarkan sinyal Bluetooth ke handphone atau tablet atau komputer, Bapak Ibu sekalian. Sehingga hanya membutuhkan 3 unit investasi. Dan metode yang berikutnya adalah drive-by dengan berkendara menggunakan mobil. Untuk di Indonesia kita menggunakan 433 MHz dengan jarak light of sight-nya itu sekitar 350 meter jaraknya. Ini bisa kita tingkatkan dengan menggunakan antena. Kemudian kecepatan maksimum ini 50 km per jam untuk mobilnya, untuk kendaraannya. Itu bisa mencapai sekitar 1000 meter jaraknya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih aplikasi work by drive by yang sudah kita lakukan. Ini agent kami di Australia, mereka sudah terapkan untuk Waterworks di sana metode work by drive by dengan menggunakan sensus SIRT dan aplikasi Diavaso. Hi, I'm Peter Sullivan from Burmad Water Technologies. Today we're going to show you how easy it is to do a drive-by meter reading using the iPearl Smart Water Meter. We're going to test different scenarios on the water meters for the iPearls. We're going to have one in a metal enclosure, which is this one here. We're going to close it up. One is going to be submerged into a bucket of water to prove the IP68, and also they can transmit through water in a submerged situation. Nah, jadi kenapa mereka meletakkan unit meter air kita di beberapa kondisi ini untuk membuktikan bahwa meter air kita sudah memenuhi standar IP68. And then we're going to have the other one that's going to be put into a domestic water meter enclosure cast iron. This is what we're going to test during the test time. Nah, ini dua ini diletakkan di dalam metal ini untuk menguji seberapa kuat sinyal radio yang dipancarkan oleh unit iPearl ini untuk bisa kita tangkap dan datanya kita olah. Dan selain itu juga ada beberapa meter air yang diletakkan manual di lemari dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat. To add to the 3 meters we have downstairs, we've also got other meters in and around the office. So we have one inside the cupboard. We have 2 others in offices behind the concrete walls to prove that the actual meters can be read through concrete. We'll shut the door, and now let's go and test them. All that's required to do a drive-by reading with the iPearl is a mag-mount aerial, the Sensus SIRT, and a tablet. And the tablet is actually Bluetooth to the unit, so it's very easy to use. Okay, so we have 8 meters recorded on the system. They're listed with their locations and their descriptions. As soon as I hit the read all button, the system will start to look for them. So we'll start the drive-by after I've hit read all. And then Damien will take the car up to 50 kilometers per hour. Oke. Kecepatan maksimum di 50 km per jam. We've acquired the first one. Terbaca 1. Second one. 3, 4, 5, 6, 7, 8. All meters acquired. We've acquired the first one. Second one. Third, fourth, fifth, 6, 7,
8. All meters acquired. Oke, bisa kita lihat jalur perjalanan mobilnya, di mana ini semua meter air yang terinstal dalam satu lokasi. Kemudian data Okay, tersebut we've come out, we've got all our meters from our routes. Di We've got them download. on the tablet. We put the tablet into the docking station. We dock it and we hit the export button, which takes it into, and we choose the software version we're going to go into your billing software. It's as simple as that. Alternatively, we have the handheld device. Can be done the same way. Into the docking station, export into the files into your billing system. It's a very simple system. Oke, kalau tadi kita lihat bagaimana cara demo atau membaca sensus radio frekuensis dengan menggunakan SIRT dan aplikasi Diavaso. Sekarang kita lihat unit meternya sendiri, seberapa sensitif sih untuk membaca aliran air yang low, yang kecil. Di sini bisa kita lihat dibandingkan dengan tipe multijet. One of the great things about the iPearl smart water meter is the ability to record extremely low flows. We're currently running about 2 litres an hour, seen on the drip. Oke, dia As a sudah visual mulai indicator, I'll membaca, increase the flow until you see the namun ini bar masih water diam. meter start to work. So currently running at between 1 and 2. We increase the flow now, slowly increasing the flow with the needle valve. The bar meter's just started to work, so that's the difference. We're going from a stream flow for the bar back to a drip for the iPearl. So we're now still recording, now we're onto a drip. The iPearl will come down in its readings now, down to about 5. About 5, we're down to 5 now. The bar water meter's now stopped recording, Sudah berhenti. and this is ideal for leak detection. Ini bagus untuk The iPearl is still recording this deteksi 5, a kebocoran. bit lower. Nah, ini metode aplikasinya. So there you have it. We believe this is a fantastic product. You've seen how easy it is to get the information onto the laptop from the unit. We believe this is the best product on the market today, and we look forward to doing business with you in the future. Thank you for your time. Oke. Oke, sementara kita lanjut dulu. Dari semua meter air yang kita punya, seperti yang tadi saya sampaikan, ini semua bisa dikoneksikan ke software yang kita miliki. Ini jenis-jenis meter air kita, 640, iPearl yang tadi, kemudian Maystream, Maystream RS, RF+, Maytwin, Cordonel, dan lain sebagainya. Ini semua bisa dikoneksikan ke aplikasi atau software yang tadi sempat didemokan. Yang unik di sini apa? Kita juga sertakan third party meter untuk tetap bisa kita baca ke platform kita. Jadi kita tetap bisa menerima meter air merek lain untuk bisa kita baca. Jadi bukan berarti Bapak Ibu invest sensus, kemudian Bapak tinggalkan atau Bapak tidak pakai lagi existing system yang sudah ada. Tidak. Jadi existing system yang sudah ada atau existing meter air yang sudah ada itu bisa diinterkoneksikan dengan produk sensus. Nah, kenapa harus menggunakan sensus radio frekuensi? Karena seperti yang kita tahu untuk memastikan kontinuitas dan kualitas protokol frekuensi, kemudian meningkatkan data security atau keamanan, kemudian mengembangkan service dan mengakomodir sistem Bapak bisa di-interchangeable ke sensus produk di area lain gitu. Dan teknologi sensus dapat memigrasikan dari pembacaan meter manual reading dengan menggunakan visit langsung atau berkunjung langsung ke meter air ke walk by drive by untuk mengendalikan pembacaan meter menggunakan radio. Dan kenapa sih harus 868 dan 433 MHz? Kembali lagi, untuk di Indonesia kita pakai 433 MHz.
Karena umumnya standar Eropa dan Water Utility untuk smart metering program itu mayoritas menggunakan frekuensi ini, karena ini termasuk license free frequency band untuk tujuan, memang ditujukan untuk pembacaan meter air. Nah, dari setiap satu unit iPearl, data apa saja sih yang bisa kita baca? Untuk BUP data atau bubble up data, itu setiap satu pieces meter air dapat mengirimkan semua informasi ini. Setiap 15 detik. Meter ID index, kemudian alarm flags, signal level, dan timestamp. Jadi, mereka tahu seberapa banyak tingkat pemakaian air dalam 15 detik, seberapa besar selisihnya dalam setiap 15 detik. Dan tentunya ini tidak mempengaruhi daya kekuatan baterai lifetime yang kita cantumkan, yaitu 15 tahun. Kemudian ada juga LAT data, LAT data, ini setiap 60 detik, 1 menit. Setiap 1 menit dia mengirimkan data meter type, current flow, minimum maksimum flow, ada magnet atau tidak, ada backflow atau tidak, aliran balik, pipanya setengah, pipanya kosong, dan lain sebagainya. Kemudian baterainya lowbat misalkan, itu bisa didapatkan datanya setiap 60 detik. Nah, ini software yang tadi sempat didemokan. Jadi ini semua meter air nearby yang ada di sekitar kita, tentunya yang masuk line of sight 1 km, semuanya bisa kita baca. Kemudian ini data setiap satu pieces meter air. Kemudian ini pengolahan datanya di tablet atau di komputer, di sistem kantor Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pun seperti yang tadi saya sampaikan, tipe 640 iPearl Mainstream dan Cordonel ini adalah semua meter air sensus. Nah, kita libatkan juga third party meters yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi ada 3 sistem komunikasi. Yang pertama menggunakan radio, merek kami sendiri, radio, kemudian ditangkap oleh CERT. Yang kedua menggunakan pulse RF. Kalau misalkan existing meter air Bapak Ibu sudah punya kabel keluar, kemudian kabelnya itu bisa dikoneksikan ke pulse RF kami, agar pulse RF kami dapat memancarkan radio untuk bisa ditangkap SIRT. Kemudian ada juga third party meter yang sudah memiliki M-bus, sehingga dia tidak perlu pulse RF lagi untuk bisa memancarkan data, memancarkan radio ke SIRT ini, SIRT ini. Jadi kalau Bapak Ibu punya existing meter air merek lain non-sensus yang sudah punya M-bus wireless, ini sudah automatically bisa dibaca oleh alat kami. Jadi seperti tadi saya sampaikan, tidak perlu membuang investasi yang sudah Bapak lakukan untuk menggantinya dengan semua sistem sensus. Tidak. Jadi sistem sensus itu bisa dikoneksikan dengan third party meter selama dia punya M-bus. Atau kalau dia tidak punya M-bus, bisa sambungkan dengan kabel ke pulse RF kami, sehingga pulse RF kami dapat memancarkan ke SIRT, sehingga bisa kita baca semuanya. Nah, ada juga yang mechanical meter third party yang manual sama sekali. Jadi dia tidak ready AMR, dia tidak bisa dipasang apapun di atasnya, sehingga dia manual. Manual pun tetap bisa kita baca, hanya saja inputnya pun juga manual, menggunakan ketikan biasa. Nanti datanya tetap kita record semua meter air yang terinstal di PDAM tersebut misalkan, untuk bisa kita koneksikan ke server dan datanya bisa kita olah, mulai dari billing system, meter data management, dan meter data analisis untuk penggunaan air, data penggunaan air, tingkat kebocoran, dan lain sebagainya. Nah, ini secara garis besar. Jadi dari semua meter air tersebut bisa kita baca dengan menggunakan SIRT yang tadi, kemudian menggunakan Bluetooth, kita tangkap sinyalnya di handphone, tablet, atau komputer, tapi paling make sense itu tablet atau handphone, yang nantinya datanya bisa kita olah sampai ke billing system. Nah, untuk pembacaan meter air dengan work by drive by tadi, ini semua datanya yang bisa kita dapat.
Dan seperti yang tadi saya sampaikan, semua data itu bisa kita dapatkan setiap 15 detik. Setiap 15 detik. Dan ini tidak mempengaruhi performa baterai yang kita klaim 15 tahun dan 20 tahun. Jadi walaupun dia tetap mengirimkan data setiap 15 detik, itu performa baterai yang kita klaim tetap di 15 dan atau 20 tahun, tergantung produknya. Kemudian kalau tadi sudah kita lihat untuk mobile yang bergerak, sekarang kita lihat yang fixed network. Sama konsepnya dengan smart metering lain. Jadi semua meter air yang terinstall di lapangan itu dikoneksikan menggunakan kabel ke level converter yang nantinya ini akan bisa diolah dan bisa dikonversi ke file export CSV, XLS, dan lain sebagainya. Ini konsepnya sama. Artinya, Sensus ini juga applicable untuk diterapkan sistem fixed network MBUS seperti ini. Itu yang ingin kami sampaikan. Kemudian, untuk jenis lainnya, wireless fixed network, ini dia menggunakan gateway, di mana gateway ini, dia menggunakan license free radio sama seperti yang tadi. Kemudian dia ditempatkan di beberapa titik sesuai radius atau range di mana setiap meter terinstall. Jadi dia akan mengirimkan data melalui GSM ke server. Kemudian di beberapa titik yang sinyalnya kurang baik, itu bisa dibantu dengan repeater atau yang biasa kita sebut signal booster lah ya. Signal booster ini untuk memperkuat sinyal seperti contoh di basement, di lantai yang tinggi, terhalang pohon, terhalang tembok, dinding, dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan repeater untuk penguat sinyal. Nah, apa keuntungannya? Minim infrastrukturnya karena dia tidak perlu bangun tempat yang khusus, cukup diletakkan di contohnya tiang dan lain sebagainya, itu bisa. Dan meter air ini bisa lebih dari 3.000 pieces untuk satu gateway saja. Jadi untuk satu kawasan, kalau terinstall 3.000 pieces, itu bisa cukup menggunakan satu Sensus gateway. Nah, cakupan luasnya itu 3-5 km, tergantung ada pohon atau tidak, tembok, basement, dan lain sebagainya. Cukup menggunakan Sensus gateway. Nah, kelemahannya itu kurang ekonomis untuk skala kecil, kurang dari 20 pieces meter air itu kurang ekonomis. Dan mungkin bisa menjadi mahal kalau wireless enable metersnya itu nggak dipasang. Karena kenapa? Ini tergantung sekali dengan sinyal. Tergantung sekali dengan sinyal, karena sinyalnya mungkin tidak selalu stabil. Dan kemudian dia menggunakan baterai. Itu yang perlu diingat. Karena baterainya ini ada umurnya. Ada umurnya. Kemudian secara garis besar seperti inilah sistem fixed network radio frequencies yang kita terapkan. Jadi dari setiap meter yang terinstall, kalau dia non-sensus, seperti yang tadi saya sampaikan, ini bisa dipasangkan Sensus RF. Selama dia memiliki port untuk kabel keluar, itu bisa langsung dikoneksikan menggunakan konverter nanti ke alat kami. Jadi kembali lagi Bapak Ibu tidak perlu mengganti setiap meter air yang terpasang di lapangan, tidak perlu. Kemudian nanti ini akan dipancarkan, sinyal ini akan dipancarkan, termasuk meter air kita ini dipancarkan, kemudian ditangkap oleh gateway. Gateway-nya ini radiusnya 3-5 km. Kalau sinyalnya kurang, dibantu oleh repeater. Kemudian gateway ini akan mengirimkan data melalui GSM, 2G, 3G, atau syukur-syukur ada 4G, mengirimkan ke Water Master Data Management untuk Bapak Ibu olah datanya. Seperti itu. Nah, kembali lagi, jarak itu sangat mempengaruhi. Kita familiar menyebutnya line of sight atau LOS. Jadi ini jarak ini mempengaruhi sinyal. Kalau tidak ada halangan, ya makin baik. Standar LOS itu sekitar 500 meter. Halangannya itu berupa apa? Dinding, basement, pepohonan, instalasi bawah tanah, kemudian dinding bata, dia harus mendekat sekitar 125 sampai 250 meter. Ada alang-alang, pepohonan, dan lain sebagainya.
Ini harus diantisipasi. Nah, kemudian sekarang itu kan sedang marak smart metering. Apa sih yang kita harapkan dari smart metering? Salah satunya atau beberapa contohnya adalah improve working capital. Dan yang kedua, increase revenue. Tentunya ini adalah salah satu tujuan kita untuk menerapkan smart metering. Kemudian reduce demand, kemudian reduce customer and serving billing cost, kemudian reduce non-revenue water, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui di mana sih letak konsumsi air yang kurang efektif, sehingga Bapak Ibu bisa langsung terjun ke lokasi untuk melakukan tindakan. Dan reducing field visit, bukan menghilangkan field visit, bukan menghilangkan, tetapi mengurangi field visit, sehingga mengurangi pembacaan meter manual. Karena semuanya sudah terintegrasi dan Bapak bisa memonitor di kantor. Seperti itu. Dan kalau dilihat dari data yang didapat, berbagai macam tipe yang di atas ini, untuk walk by, drive by, kemudian lokal advanced meter infrastructure, kemudian wide yang lebih luas, kemudian IoT ini datanya itu bisa kita dapatkan efektifnya itu setiap 15 menit. Kemudian untuk lokal AMI sekitar 30 menit, AMI dan IT itu bisa per jaman. Kalau dilihat dari cost, berapa sih cost yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk pembangunan dasar smart metering ini? Bisa kita lihat, bisa kita bagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, walk by drive by, kemudian lokal AMI, wide area AMI, dan IoT. Untuk walk by drive by, ini cost-nya kecil. Kenapa cost-nya kecil? Karena investasinya hanya dibutuhkan 3 pieces device. Yang pertama meter airnya, yang kedua receivernya, atau bisa kita sebut Sensus SIRT, receivernya, dan yang ketiga aplikasinya. Jadi hanya butuh 3 pieces atau 3 komponen saja untuk bisa mulai menerapkan smart metering. Kemudian kalau kita upgrade lagi ke AMI lokal yang skalanya lebih kecil, itu cenderung lebih tinggi karena di samping 3 tadi, ini harus mendapatkan gateway atau repeater. Sehingga investasinya lebih tinggi. Begitupun dengan wide area, karena cakupannya lebih luas, otomatis biaya investasinya lebih tinggi. Kalau walk by drive by, dia tidak ada unit yang tetap di satu titik, tidak ada, kecuali meter airnya. Di mana kitanya yang bergerak berkunjung ke sekitar meter air tersebut. Seperti itu. Untuk IoT ini lebih tinggi lagi cost yang di spare untuk smart metering. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan biaya ini adalah walaupun Bapak Ibu invest metode walk by drive by ini yang harganya murah, toh nanti pada akhirnya ini bisa dikoneksikan dengan sistem master data manajemen Bapak. Yang nanti pada akhirnya akan berkembang lokal AMI, wide area AMI, IoT, dan lain sebagainya. Ini tidak akan mubazir. Tidak akan terbuang. Semua sistem ini tentunya pasti bisa dikoneksikan. Tetap bisa di-interchangeable-kan. Seperti itu. Jadi makanya yang kita dorong adalah walk by drive by, karena kenapa? Akurasi data setiap 15 detik sehingga Bapak Ibu tahu apa sih yang terjadi di meter air tersebut selama 5/15 detik, apakah ada konsumsi air yang terbuang, ada tetesan air, pipa bocor, baterai lemah, pipanya kosong, tekanannya rendah, dan lain sebagainya. Itu setiap 15 detik ketahuan. Sehingga teman-teman PDAM atau Waterworks bisa visit langsung untuk mengetahui apa yang terjadi di unit meter air tersebut. Kembali lagi, walaupun Bapak Ibu invest untuk walk by drive by metode ini,
ini tidak akan menjadi mubazir apabila suatu saat nanti Bapak Ibu mau kembangkan ke lokal AMI, mau kembangkan ke wide area AMI, atau mau kembangkan ke IoT. Ini tetap tidak mubazir. Apalagi yang tadi kami sampaikan, baterai lifetime kami 15 sampai 20 tahun, sehingga bisa meminimalisir penggantian meter setiap 5 tahunnya. Oke, singkat cerita, semua meter air, baik meter air sensus maupun meter air third party, itu bisa dikoneksikan ke dua infrastruktur kami, baik yang mobile, walk by, drive by, yang bergerak, maupun fixed network menggunakan gateway, yang nanti datanya bisa kita olah dari meter data management untuk bisa kita olah, yang nanti akan berdampak ke manajemen reports, leak detection, dan customer billing. Jadi ini satu paket sistem yang kita tawarkan. Kembali lagi, paket ini bisa dikomunikasikan dengan third party meter air. Jadi bukan berarti Bapak mencoba invest ke merek Sensus sehingga existing meter air dan sistem yang sudah ada itu tidak dipakai. Itu tidak seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Wuri selaku MC. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Ya, baik, terima kasih Pak Hanif untuk penyampaian materinya. Tentunya apa yang disampaikan dari Pak Hanif bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini ya. Untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan terkait materi yang tadi disampaikan Pak Hanif ya, silakan untuk bertanya melalui chat box atau raise hand. Ya. Silakan Bapak Ibu. PTKA. Baik, Pak Hanif dari PTKA, ada yang raise hand. Bisa dibantu, Mas? Sembari sesi tanya jawab, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di chat box ya. Udah dibilang silakan. Oh, ya, silakan Pak. Ya, siang Ibu, mau bertanya nih dari Ya. PTKA, Perumdam TKR. Oh ya. Untuk dari segi water meternya tadi kan udah anti air Bu ya. Betul. Nah, Pak, kalau misalkan di daerah kami kan terkadang nih ada daerah yang suatu wilayah itu daerahnya tuh banjir gitu. Banjirnya tuh nggak cukup sehari langsung surut, kadang berhari-hari gitu. Untuk water meternya sendiri apabila terpasang di daerah tertentu itu memungkinkan air itu masuk ke dalam rangkaian water meter atau tidak gitu. Baik, Ada juga kasih, yang Pak. enggak seperti itu, dalam kan pemasangannya dari chamber. Chambernya itu terkadang dari pihak pengembang tidak dikasih untuk resapan air. Terkadang itu juga ada meterannya itu tergenang terus. Seperti itu, setiap kali kadang ada petugas yang baca pun pakai yang mekanik itu harus menguras terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan meteran itu terpasang di tempat tersebut berpengaruh enggak gitu? Ya, jadi semua meter air sensus Pak, semuanya itu sudah IP68, sehingga dalam kondisi terendam pun itu tidak akan mempengaruhi register, karena si meter air ini yang penting ini di bagian atasnya ini register. Ini tidak akan airnya tidak akan masuk ke dalam instalasi register karena dia sudah memenuhi standar IP68, dan seal karet ini sudah paten dari factory. Dan walaupun Bapak melakukan penggantian measurement insert pun saja, itu dia sudah dibekali seal dari factory, di mana sealnya itu pun dites. Jadi walaupun Bapak melakukan penggantian measuring insert nih bagian atas, biasanya kan kalau teman-teman PDM kalau misalkan wah ini udah nggak akurat nih, udah godek atau seperti apa gitu, ganti aja atasnya, ini lepas, yang warna yang bolting ini dilepas, ini diangkat,
ini tetap dipasang di pipa, kemudian diganti measuring insert-nya saja. Itu bisa. Dan measuring insert-nya ini pun sebelum dikirim ke Indonesia, itu sudah dilakukan tes di Jerman dan Slovakia untuk seal IP68 dan akurasi pembacaan reading sesuai MID. Jadi singkat cerita, dengan penggantian measuring insert-nya pun itu sudah bisa dikatakan unit meter air tersebut sudah memenuhi standar MID. Jadi tidak perlu khawatir karena memang sudah dilengkapi dengan seal IP68 dari factory, Pak. Jadi bukan berarti Bapak ganti atasnya saja, kemudian Bapak harus siapkan seal terpisah, kemudian Bapak install bersamaan, itu tidak. Jadi memang dari factory kami sudah menyiapkan measuring insert ini, bawahnya sudah ada seal-nya, sehingga pas Bapak kencangkan 4 bolting ini, sekeliling ini 4 bolting ini sudah terseal dengan sempurna dan sudah memenuhi standar IP68. Karena si air tersebut tidak akan masuk ke measuring insert ini. Itu sudah terseal. Jadi tidak perlu khawatir. Mungkin demikian. Ya. Baik, mungkin cukup menjawab Pak untuk penjelasan dari Pak Hanif. Kalau sudah cukup, mungkin bisa ke pertanyaan berikutnya ya Pak Hanif. Baik. Jadi ada yang bertanya di chat box dari Pak Nur Antono. Mohon info harga untuk meter air rumah tangga untuk jumlah 15.000 unit. Baik, saya coba buka di sini ya. Oke. Ya, untuk Pak Nur Antono, mungkin untuk harga bisa sementara ini saya catat dulu. Nanti mungkin bisa saya hubungi Bapak di forum terpisah untuk bisa kita sampaikan harganya ya Pak, mohon izin. Baik. Mungkin ada lagi? Oke, mungkin pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Syaiful Hadi. Untuk database-nya menggunakan DBMS apa? DBMS. Ya. Kita menggunakan radio frekuensi 433 MHz, Pak. Sebenarnya ada dua pilihan. Namun untuk Southeast Asia ini, itu kita menggunakan 433 MHz. Seperti yang tadi saya sampaikan. Di 433 MHz. Radio frekuensi. Jadi tergantung metodenya. Kalau untuk Wallband Drive-by, dia radio frekuensi 433 MHz. Ada yang menggunakan kabel, seperti yang tadi saya sampaikan. Ada yang menggunakan GSM. Dari gateway kirim ke server. Nah ini. Seperti itu. Halo, permisi. Ya. Izin menambahkan pertanyaan yang tadi terkait IP68. Apabila untuk water meter IPREL atau kan apabila terjadi perubahan suhu kan dia berembun kalau di dalam chamber itu ataupun di bawah tanah ya. Berembun itu bisa berpengaruh ke digital di dalamnya enggak, Pak? Tidak, Pak. Tidak berpengaruh. Karena ya
ya sedikit berbeda ya dengan metode pembacaan mekanik. Jadi memang dia metode pembacaannya itu elektromagnetik, di mana dia membaca ion dalam air, ion Ya, positif dan negatif ya dalam air. maksud saya tuh berpengaruh pada part elektronik di dalamnya nggak, Pak? Embunnya itu bisa. Kan apakah PCB di dalamnya itu dilapisi, ditutupin lagi pakai seal atau gimana di dalamnya? Betul, dilapisin lagi Pak. Kalau Bapak lihat yang putih ini sebenarnya bisa dibuka sebenarnya. Karena memang dari pabriknya dia dilepasnya dari sini. Dan mulai dari sini seal-nya, sensornya ini di sekitar sini sensornya. Nah, untuk registernya itu ada di sekitar sini Pak, sudah terseal menggunakan sesuai standar IP68. Kan kalau embun kan berembun di dalam Pak ya, bukan Betul. air masuk dari luar, embun karena suhu di dalam. Jadi kan apa yang saya tanya tuh part elektronik di dalamnya, bukan casingnya kan emang di-seal. Part elektronik di dalamnya itu apakah di-seal lagi setelah di atasnya atau gimana? Iya, betul Pak, di-seal lagi Pak. Betul. Sehingga dia tidak memengaruhi daya baca aliran air untuk digital readernya. Electronic registernya itu tidak berpengaruh. Untuk IPREL ini ada data loggernya juga ya Pak ya? Ada Pak, betul. Bisa ditarik data manual juga? Data manual, intinya ini adalah smart meter, di mana smart meter ya seperti smartphone lah ya, seperti smartphone yang bisa dimultifungsikan, di mana untuk pembacaan komplit secara default pabrik yang kami setting, artinya gini, kami mendesain alat ini untuk membantu teman-teman Waterworks dalam membaca semua histori yang terjadi di watermeter. Dengan kata lain, apabila Bapak tidak menggunakan tools tambahan seperti contoh tadi SIRT dan SIRT dan aplikasi, Bapak tidak akan bisa mendapatkan informasi lengkap di unit meter ini. Seperti itu. Karena memang dia didesain untuk smart water meter. Artinya, kalau Bapak hanya untuk membaca alarm, yang pertama alarm, kemudian Bapak ingin membaca volume air yang terpakai, itu bisa langsung berkunjung ke meter airnya, dibuka tutup birunya, kemudian Bapak lihat berapa konsumsi airnya, ada alarm atau enggak, berapa liter per jam yang mengalir saat itu bisa. Namun kalau Bapak mau baca data lain, di setiap 15 detik dia keluar air berapa padahal pipa sudah ditutup, kemudian berapa sih rata-rata pemakaian konsumen, kapan dia tinggi, kapan dia rendah, bagaimana fluktuasi grafiknya, itu nggak bisa Bapak baca kalau Bapak tidak menggunakan tools tambahan. Seperti itu. Makanya untuk smart meter ini, kadang orang berpikir bahwa smart meter memang di titiknya itu bisa dilihat manual. Memang betul, bisa. Cuman memang smart meter didesain untuk bisa kita lihat detailnya gitu. Kalau misalkan hanya untuk pembacaan jarak jauh saja, mungkin tercapai harapan untuk smart meter tersebut, namun tidak kompleks, tidak lengkap, sehingga ketika Bapak ingin mengolah data dan lain sebagainya itu minim. Makanya kita sarankan untuk dilengkapi dengan tools sehingga semua data yang terbaca di setiap titik meter air tersebut bisa Bapak analisa. Jadi memang konsep smart metering itu seperti itu. Jadi bukan hanya ngirim data, kita baca, kita tagihkan sesuai pemakaian, nggak hanya itu gitu. Jadi kita bisa tahu, selain itu kita bisa tahu setiap 15 detik berapa sih konsumsi air yang terbuang, berapa sih konsumsi air yang mengalir padahal semua sudah keran ditutup. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya. Bagaimana Pak? Cukup menjawab pertanyaannya? Baik Pak Hanif, mungkin bisa
dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Pak ya. Baik. Dari tadi sebelumnya dari ini sudah dibaca. Oh ya, dari maaf ini family 5, apakah water meter WPD mainstream sudah berstandar SNI? Untuk water meter digital sudah berstandar SNI juga. Baik. Oke, untuk SNI mungkin Bapak Ibu bisa merujuk ke standar SNI yang sekarang berlaku di Indonesia seperti yang tadi disampaikan Pak Agus, mulai 2008 atau yang terbaru 2019. Mungkin Bapak Ibu bisa download. Di situ hanya tersedia atau hanya applicable untuk size DN 15 sampai 40 garis miring 50, maksimum 50. Jadi untuk ukuran kecil. Jadi SNI itu hanya untuk DN 15 sampai maksimum 50, DN 50. Atau 40. Nah, untuk tipe WPD, mainstream, dan tipe elektronik, itu dia belum dibahas di SNI. Karena untuk mainstream dan WPD, size dia DN 40 ke atas. Jadi, nggak masuk skop SNI. Yang kedua, elektronik. Itu dia tidak masuk skop SNI karena yang di SNI, di dalam juknis SNI itu hanya untuk tipe baling-baling, seperti ini, baling-baling, dan piston. Tipe piston. Sehingga, singkat cerita, SNI itu memang tidak applicable, bukan karena Sensus tidak mengaplikasikan diri ke SNI tersebut, bukan, tapi memang tidak applicable untuk tipe WPD mainstream baling-baling 4DN 40 ke atas, atau 2 inci ke atas, dan tipe elektronik. Seperti itu kurang lebih jawabannya. Ya, baik. Untuk pertanyaannya cukup terjawab ya Bapak atau Ibu family tadi. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Anif dari Pak Sohib ya, Perumdam Tirta Pandalungan. Apakah water meter yang tertimbun tanah atau yang berada di dalam rumah atau ruko, apakah masih bisa terdeteksi oleh water meter tersebut terkait keakurasiannya? Silakan Pak Anif. Betul. Mohon maaf, saya mute tadi. Betul. Tidak hanya Sensus pun, Wi-Fi kita di rumah saja itu sangat bergantung terhadap lingkungan di sekitarnya, tembok kah, tanaman kah, dan lain sebagainya. Artinya apa? Selama kita memenuhi standar minimum yang sinyal yang bisa ditangkap oleh alat kita, itu bisa kita baca. Contoh, dari cakupan 3-5 km selama tidak ada line of sight-nya itu kita clear. Kemudian di sini bisa kita tunjukkan. Untuk dinding bata itu harus mendekat kurang lebih 125 sampai 250 meter. Kemudian dipertimbangkan juga ada pepohonan, daun-daun, misalkan di basement, itu bisa diantisipasi menggunakan repeater di dekat meter air di luar manhole, supaya bisa tetap tertangkap sinyalnya. Dan cara yang ketiga, seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa tambahkan antena. Kalau tadi dilihat di video tadi, itu kita pasang antena. Di sini kita pasang antena. Di sini kita pasang antena. Nah, antena ini untuk membantu daya tangkap atau cakupan dari meter air yang lokasinya jauh maupun terhalang beberapa dinding kah, pepohonan, dan lain sebagainya. Jadi ini opsional. Tanpa ada antena ini pun, ini tetap bisa
ditangkap sinyalnya. All that's required to do a drive-by reading. Jadi hanya unit ini saja, ini sudah bisa tertangkap sinyalnya gitu. Hanya saja karena dia tidak ada antenanya, ya kita harus mendekat seperti itu. Demikian Bu Muri kira-kira. Oke, baik Pak. Mungkin cukup menjawab ya Pak untuk pertanyaannya, Pak Sohib. Kemudian ini Pak Hanif, dari Pak Syaiful Hadi menyambung pertanyaan yang sebelumnya. Betul. Maksud beliau untuk data pembacaannya tersimpan ke server menggunakan database apa? Apakah MS SQL atau khusus database tersendiri? Ya, kita simpan di cloud. Jadi kita sistem software ini sistemnya booking cloud. Jadi semua data ini sebenarnya ada dua, ada host, ada cloud. Namun yang kita sarankan itu cloud. Jadi ya sama seperti platform YouTube lah. Jadi semua video itu disimpan di cloud. Nah, sama seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan platform Diavaso Sensus ini, berarti Bapak beli plot atau part untuk cloud di sistem kami. Seperti itu. Jadi memang cloud itu di booking khusus untuk Bapak. Seperti itu. Baik Pak. Pak Hanif, mungkin pertanyaan selanjutnya ada lagi dari Pak Edi Mustafa. Dengan adanya data pembacaan setiap 15 menit, apa perlu kita menghapus data di server kita atau sudah secara otomatis bisa diatur durasinya setiap bulan? Ya, 15 detik, bukan 15 menit ya, 15 detik. Jadi gini, 15 detik itu nanti bisa diatur. Bapak mau baca 5 menit, 1 menit, 1 jam, itu bisa diatur. Namun kami di sini sebagai prinsipal produk kami menawarkan yang paling pendek waktunya, sehingga diharapkan dengan makin pendek waktunya 15 detik tersebut, Bapak Ibu bisa mengetahui apa yang terjadi di meter air tersebut secara langsung dan aktual, sehingga bisa membandingkan dari setiap 15 detik berikutnya. Jadi setiap 1 menit dia menerima 4 data. 1 menit sudah bisa ditentukan Bapak mau ngapain, ada kebocoran kah, ada baterainya lemah kah, dan lain sebagainya gitu. Namun kembali lagi di aplikasi ini Bapak bisa set mau berapa detik pembacaannya. Jadi maksimum flow bisa dibaca, bisa Bapak atur, Bapak mau berapa, maksimum flow Bapak berapa. Kemudian waktu bacanya, waktu readingnya bisa dimundurkan atau bisa dijedakan, mau 1 menit, mau 2 menit, mau 1 jam, itu bisa di-set di sini. Kemudian bisa juga di-set minimum flow-nya. Dan masih banyak data yang bisa kita olah di sini. Jadi itu custom dan Bapak bisa otak-atik di aplikasi tersebut tergantung default Bapak, tim Bapak maunya seperti apa gitu. Demikian, Bu. Baik, Pak Hanif. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi dari Ibu Sri Yunia Handayani. Apakah faktor cuaca bisa mempengaruhi mekanisme kerja alat tersebut? Baik, kalau cuaca, kalau meter air seperti ini, karena dia sudah IP68 itu dia tidak berpengaruh. Yang berpengaruh yang pertama untuk tipe mekanikal, ini yang biasa Bapak Ibu ketahui yang namanya mekanikal baling-baling. Itu dia kalau ada lumut, kotoran, berkarat, dan lain sebagainya, itu dia berpengaruh. Daya bacanya tentu berpengaruh.
Namun kalau untuk elektronik seperti ini tidak berpengaruh. Namun tetap diperhatikan, jangan terlalu air yang mengalir jangan terlalu keruh. Contoh, untuk air pearl ini, makin keruh airnya itu cenderung berpengaruh terhadap daya bacanya gitu. Makanya karena dia tipe elektromagnetik, sehingga dia tidak bisa membaca air non-ion. Jadi dia ya lewat aja gitu, nggak bisa dia baca gitu. Seperti itu. Dan kembali lagi karena sudah IP68, ini dia sudah bisa diinstal di harass environment. Artinya lingkungan yang cenderung ekstrim, terendam, terpendam tanah, kemudian cuaca hujan, panas, dan lain sebagainya, karena kita sudah memenuhi IP68, itu tidak berpengaruh terhadap daya bacanya. Seperti itu. Ya baik, Pak Anif, mungkin dua pertanyaan lagi ya Pak ya, dari Pak Resi, PTM Girimenang, mohon penjelasan alarm terkait magnetic tempering. Oke. Untuk magnet temper itu, ini dia berpengaruh apabila, karena dia kan tipenya elektromagnetik, elektromagnet. Berarti kalau ada magnet di sekitar dia, itu dia akan berpengaruh terhadap daya bacanya. Makanya dengan segera, si Apple ini akan memberikan alarm ke server atau sistem, supaya untuk segera dijauhi magnet tersebut. Karena memang yang namanya elektromagnetik, dia membaca ion, dan kalau ada magnet di sekitarnya, itu akan berpengaruh. Seperti itu. Itu maksudnya. Oke, tadi sudah terjawab ya Pak untuk pertanyaannya. Mungkin satu lagi dari Pak Akbar Juwansyah, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Pak Anif, untuk lisensi aplikasinya kita bayar satu kali pada saat pembelian atau harus bayar setiap tahun? Ya, untuk sama seperti platform aplikasi lainnya di handphone, itu pertama kali kita beli yang namanya startup, di mana itu berlaku untuk 365 hari, 1 tahun. Untuk setiap tahunnya kita nggak perlu beli startup lagi, melainkan hanya extend validity-nya aja. Dan harganya tidak semahal beli startup. Seperti itu. Jadi memang per tahun. Kalau dari kami memang per tahun harus extend untuk aplikasi Diavaso ini. Dan ini hanya untuk Android, tidak bisa untuk Apple. iOS dia tidak bisa. Hanya untuk sistem Android. Baik tablet, handphone maupun PC, selama dia sistemnya Android bisa. Dan data ini kalau kita cari di Play Store, Diavaso, itu dia nggak muncul. Karena memang platformnya dari kami yang akan kirimkan, beserta license key-nya selama 1 tahun. Jadi aplikasi ini tidak open, APK ini tidak open. Jadi walaupun Bapak Ibu searching sekarang di Play Store, itu dia nggak akan muncul. Diavaso gitu dia nggak akan muncul. Nggak akan ada. Nanti akan kita kirimkan APK-nya atau bisa Bapak download, kemudian Bapak gunakan license key-nya. Seperti itu kira-kira. Izin Bapak. Ya Pak Revi. Terkait dengan pertanyaan saya tadi, magnetic tempering ini kan biasanya berhubungan dengan kesengajaan pelanggan untuk melambatkan atau bahkan mematikan bacaan. Nah, alarmnya nanti ke kita sebagai operator air minum itu
data yang tersedia seperti apa Pak untuk tindak lanjut? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Itu dia hanya berupa alarm seperti ini Pak. Nah, data yang muncul dia akan seperti ini. Nih. Tapi recordnya tetap kebaca. Penggunaan airnya tetap terbaca. Nah, alarm aktif. Logonya seperti ini. Ya. Sehingga kalau ada seperti ini, bila ada pelanggan yang sengaja mengintervensi melakukan magnetic tempering, maka akan bisa kita identifikasi ya. Betul, itu tujuannya. Kita identifikasi dan kita bisa antisipasi. Namun akurasinya itu tidak berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan tipe mekanik. Nah, seperti contohnya ini, kalau ada register yang bermasalah, ini dia seperti ini. Registernya bermasalah. Kemudian key-nya bermasalah, atau mungkin nanti suatu saat ada baterainya lemah dan lain sebagainya, dia akan muncul alarm itu, Pak. Ya. Uji cobanya ada Pak dalam bentuk report atau video? Karena yang PLN waktu itu 3 tahun lalu kalau nggak salah, saya sempat ngikuti untuk magnetic temperingnya. Begitu ditempel sama magnet dengan kekuatan tertentu, benar-benar baterainya berhenti Pak. Oke, bisa Pak. Berarti nanti memang ada minimum Gauss-nya Pak. Namun terus terang saya lupa berapa minimumnya. Nanti akan saya share ke Pak Resi, saya izin untuk bisa saya share berapa sih minimum Gauss yang bisa di cover yang tidak mempengaruhi daya baca meter air ini. Karena memang kita ya tidak bisa tutup mata ya. Artinya gini. Secanggih apapun elektromagnetik maupun tipe baling-baling, yang namanya komponen besi dan lain sebagainya pasti akan terpengaruh. Namun seberapa kecil sih pengaruhnya terhadap magnet tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, berapa sih yang bisa di-cover, berapa Gauss sih magnet yang bisa di-cover oleh meter air tersebut, agar pembacaannya tidak jauh menyimpang. Paling itu yang bisa saya share ke Bapak nanti. Ya. Baik. Biasanya ditentukan dengan magnet yang tersedia murah di pasaran, Pak. Ya. Misalkan bekasnya speaker atau apa gitu. Ya. Mereka harus cari yang Gauss-nya tinggi, daya magnetnya tinggi, itu mereka kan butuh effort. Sama ininya, betul. Makanya kita cari barometernya gitu. Karena kalau kita mau berbohong gitu, oh itu nggak akan pengaruh terhadap magnet, ya nggak juga gitu kan. Ada Gauss yang tinggi pasti berpengaruh gitu. Nah makanya saya nggak ingin menyampaikan seperti itu. Jadi nanti saya batasi dengan berapa Gauss sih yang bisa di cover oleh meter air kita maksimum, seperti itu paling Pak. Nanti izin saya share ya Pak. Baik, terima kasih Bapak. Baik. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup ya Pak ya, Pak Hanif. Baik. Iya. Jika nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan terkait ini, bisa menghubungi kami untuk nanti kami tampung dulu pertanyaannya. Itu mungkin nanti akan dijawab langsung dari Pak Hanif gitu ya. Baik. Bapak Ibu, untuk sesi diskusi atau tanya jawab mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan memilih ya atau mengundi siapa peserta yang beruntung untuk mendapatkan merchandise yang menarik dari Perpamsi ya. Baik, mungkin Mas Gilang atau Mas Rahman bisa dibantu. Baik. Bu Uri, terima kasih. Kita akan undi ya Bapak Ibu untuk pemenangnya. Untuk dari penanya akan coba saya share screen di lock screen-nya. Untuk dari penanya ada berapa pemenang Bu Uri?
Gimana Mas Gilang? Ya, untuk dari pemenang ya. Iya. Dari penanya ya, Pak. Oke, ini dari penanya ini kita ambil dari nama di Zoom-nya Bapak Ibu. Untuk pemenang nanti mohon bisa untuk chat co-host-nya bisa untuk nama dan nomor handphonenya ya Bapak Ibu. Ini untuk dari penanya ada berapa pemenang Bu Ri? Untuk Bapak Ibu yang bertanya, kita pilih 2 orang yang akan memenangkan merchandise. Silakan diundi Mas Gilang. Baik, untuk pertama Pak Nurantono ya, selamat untuk Pak. Ya, selamat untuk Pak Nurantono. Nanti silakan menghubungi panitia ya Pak. Kemudian Pak Akbar Jonsa. ya Pak Ya, Akbar. selamat Pak Akbar Jonsa. Ya, selamat Pak Akbar dan Pak Anton tadi ya terpilih. Ya, Pak Anton. Kita dari ini ya sekarang ya Bu Ri ya, daftar hadir ya. Ya, ya. Baik Pak Kresna. Pak Kresna. Pak Kresna ada? Hadir ya. Pak Kresna Dinta Mas Mitra hadir ya Pak ya? Kalau tidak hadir mungkin kita berikan untuk peserta yang lainnya. Ada Pak Kresna di room ini? Mungkin silakan disautkan di chat atau mungkin next untuk pemenang berikutnya Mas Gilang. Oke, Pak Yuswanto ya. Selamat Pak Yuswanto. Ya, Pak Yuswanto untuk pemenang berikutnya yang terpilih dan terakhir. Oke, tipis ya. Oh, baik, Ibu. Iya, selamat Ibu ya dan untuk Mas. para pemenang. Ya. Nanti akan kita hubungi untuk yang dari daftar hadir. Untuk pemenang dari penanya bisa konfirmasi ke saya atau ke Bu Ri ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Gilang. Selamat kepada Bapak Ibu peserta yang terpilih untuk mendapatkan merchandise. Nanti kami akan konfirmasi dan untuk tadi yang dari pemenang yang terpilih dari pertanyaan mungkin bisa konfirmasi ke kami juga ya Pak untuk kontaknya gitu. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian mungkin untuk webinar hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Tapi sebelum kami akhiri, izinkan kami untuk mengingatkan dan menginformasikan terkait untuk mengunjungi website dari Perpamsi, yaitu www.perpamsi.org.id. Kemudian follow juga sosial media Perpamsi di Instagram @perpamsi dan @majalah air minum. Kita juga ada Facebook fanpage yaitu Perpamsi, strip Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia ya, supaya tidak ketinggalan info terkait kegiatan Perpamsi seperti webinar ini salah satunya ya. Juga kami informasikan bahwa majalah air minum kembali hadir dalam versi cetak, dan untuk majalah air minum digital juga saat ini masih menyediakan free access ya bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk berlangganan, dapat menghubungi tim majalah ya, menghubungi saya atau Pak Marsudi ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk
webinar hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Hanif untuk waktu dan presentasinya. Ya, mungkin dari Pak Hanif ada yang ingin ditambahkan, Pak? Oke, terima kasih Bu Uri. Saya mau ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk slotnya juga teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih dan ditunggu feedback selanjutnya apabila ada yang ingin ditanyakan. Tadi saya sudah share di slide pertama kontak person saya yang nantinya agar bisa Bapak Ibu save apabila di kemudian hari ada pertanyaan dan lain sebagainya. Kemudian nanti untuk materi presentasi mungkin izin bisa saya share, mungkin nanti saya share ke Bu Uri, saya mohon izin untuk bisa di-share ke teman-teman yang berpartisipasi maupun rekan-rekan yang di tempat atau di lokasinya masing-masing. Ya baik, terima kasih Pak Hanif. Oh ya Bapak Ibu, mungkin izin menyampaikan juga untuk karena menyambut tahun 2023 ya, di tahun depan, bulan Juni, kita juga ada salah satu program Perpamsi yang biasanya program 2 tahunan, yaitu Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum, ya. Nanti untuk event tahunan Perpamsi ya, 2 tahunan ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti nanti akan kita akan update terus infonya di website dan sosial media Perpamsi. Jadi mohon untuk terus mengikuti sosmednya ya. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih dan kami segenap panitia izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar hari ini. Baik, saya mewakili teman-teman Perpamsi sekalian, izin pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.